Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, masih semangat merawat mobilnya? Harus semangat ya, karena kali ini Detailing Journey di Makassar mau lanjut selesaikan Volkswagen variant yang sudah kita poles kaca baretnya kemarin. Ya, itu sudah bening ya. Sebelum kita poles kayak begini, hancur-hancuran. Adapun sekarang bodinya ini yang kita mau kerjakan karena sudah di repaint sebelumnya, didiko ulang namun banyak bintik-bintiknya dan kulit jeruk yang kita mau ratakan sedikit biar kinclong. Jadi teknis kali ini seputar wet sanding, polishing sampai coatingnya biar makin mantap bodinya. Anda akan lihat saya kerjakan dari seperti ini menjadi seperti ini. Dari yang kusam jadi mengkilap dan dari kelihatan tua jadi muda kembali. Oke, tapi sebelum Anda tonton seluruh video ini dan dapatkan full tips yang tersebar di sepanjang video, buat yang belum subscribe, tidak dilarang pencet tombol subscribe-nya sekarang, atau mau lihat tips pendek di Instagram Detailing Journey, silahkan bisa follow di sana. Atau kalau langsung mau order jasa detailing, bisa hubungi WhatsApp saya di bawah ini, di layar ya. Lanjut. Masalah utama di cat bodinya ini adalah, pertama, bintik-bintik pada permukaan catnya, dan kedua, ada tekstur kulit jeruk yang gelombangnya kecil, ya tidak terlalu besar memang gelombangnya, tapi menghalangi pantulan cahaya sehingga kilap mobil tidak terlalu kelihatan. Jadi dua hal ini yang bikin mobil terlihat kusam, hilang kilapnya. Sebelum Anda lihat cara mengatasinya, perlu tahu dulu mungkin pemahaman di baliknya. Jadi begini, mata kita itu bisa melihat permukaan yang kilap jika cahaya yang datang terpantulkan dengan teratur ke mata kita, kira-kira seperti ini. Namun, kalau permukaannya tidak rata, maka cahaya akan terpantul secara acak. Terlihat di panel pantulan lampunya tidak begitu mulus, ya seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah mengamplas, membuat permukaan cat lebih rata. Walaupun untuk kondisi cat ini, saya tidak berharap bisa benar-benar flat, karena mengingat usianya yang begitu tua, sejak tahun 64 ya, dan tidak tahu sudah berapa banyak kali dicat ulang, didempul, dan sebagainya, ini mobil tahun 64. Tapi kita maksimalkan apa yang kita bisa lakukan. Alat mengamplas. Buat mengamplas tentunya butuh kertas amplas, butuh sanding block, lap, ember berisi air, dan lampu. Saya pakai grid 3000 dan 5000 untuk proyek kali ini. Jadi beda kondisi bisa jadi beda grid yang kita pakai. Misalnya pada kondisi lain jika gelombang kulit jeruknya begitu kasar dan saya yakin catnya memang tebal dan catnya juga tipe keras, maka bisa mulai di grid 1500. Akan tetapi kalau cat medium solid, Anda bisa mulai di 2000. Nah, untuk mobil ini saya putuskan saya tes dulu di 3000 dan ternyata sudah cukup. Jadi ingat, semakin sedikit cat yang terkikis, semakin baik untuk keawetan mobil. Untuk mengamplas saya gunakan blok amplas kecil, kira-kira ukurannya panjang 5-6 cm dan tebalnya 1x1 cm. Dulu saya juga skeptis lihat tatakan amplas mini seperti ini, ya apa enaknya pakai sanding block yang kecil begitu, tapi ternyata setelah coba mantap rasanya dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi ada beberapa manfaat kalau saya menggunakan sanding block yang kecil seperti ini, yaitu yang pertama, lebih bagus kontrolnya, jadi benar-benar terlihat dan terasa apa yang saya amplas dan bagian mana yang belum kena dan yang mana yang sudah kena. Yang kedua, lebih meminimalisir cat botak karena tekanan dan jari-jari saya itu bisa merata dengan baik, bisa menekan dengan baik ke seluruh permukaan dari sanding block ini. Yang ketiga, sanding block ini lincah untuk manuver di lekukan-lekukan panel. Yang keempat, penggunaan amplas benar-benar maksimal, artinya lembaran amplas yang saya gunakan itu terpakai dengan semaksimal mungkin. Jadi satu lembar kecil ini bisa mengamplas bagian yang cukup luas seperti itu. Seperti bagian atas pintu itu ya. Segitu luas teramplas dengan lembaran kecil tadi. Untuk arah gosokan, saya mengamplas dengan arah diagonal. Saat mengamplas catnya ini, saya rasakan catnya keras. Sambil melihat ke lampu, saya gosok terus sampai gelombangnya terlihat sudah rata. Jadi patokannya di lampu. Kalau nggak pakai lampu, saya nggak tahu itu gimana ngamplasnya sampai tahu kapan harus berhenti. Sedangkan yang kita jadikan patokan itu adalah pantulan lampu. Jadi pastikan Anda ada lampu untuk melihat pantulannya. Untuk bagian yang sempit, jangan dihabisi amplasnya sampai terlalu dekat ke handle-nya seperti ini, karena akan sulit untuk dihilangkan bekas amplasnya. Kasih jarak kurang lebih 1 cm sudah cukup. Daerah bersudut juga demikian, jangan dihajar sampai sudut-sudutnya semua, akan kesulitan Anda membeningkannya kembali, jadi kasih jarak. Kalau permukaannya cembung, seperti panel pintu ini,
Posisi sanding block jangan sampai melintang seperti ini beresiko sekali ya. Posisi seperti ini bakal bikin botak panel pada bagian tengahnya. Jadi lihat ujung satunya ini ngambang, ujung lainnya juga ngambang. Jadi yang menyentuh panel cuma bagian tengahnya. Jadi posisikan sanding block searah dengan lengkungan panel agar menapak sempurna. Seperti ini. Kalau saya mengamplas bagian tinggi, saya bisa sambil duduk enak. Tapi kalau mengamplas bagian yang bawah, lebih leluasa rasanya sambil berdiri karena posisi tangan kiri memegang lap basah sambil memerasnya saat perlu air. Jadi tidak perlu celup-celup ke ember berulang-ulang, praktis. Nah, kapan saatnya mengganti amplas? Kalau terasa amplas sudah licin meluncur, jadi di panel itu tidak begitu menggigit lagi, maka saya ganti amplasnya dengan yang baru, agar proses mengamplas tetap berjalan efisien. Karena amplas yang baru tentunya mengikis lebih cepat, jadi jangan pelit ganti amplas. Hasil yang dikejar untuk amplas 3000 adalah yang seperti ini. Sudah rata buramnya, tidak ada bagian yang bolong-bolong lagi, dan permukaannya sudah terlihat tidak bergelombang. Kalau sudah seperti ini, maka yang tersisa adalah mengamplas dengan grade 5000. Pertanyaannya, memangnya hasil amplas 3000 itu belum boleh dipoles? Boleh-boleh saja. Tapi kalau dinaikkan ke 5000, maka permukaan panel jadi lebih halus lagi dan proses polesnya lebih mudah. Nah, itu yang saya suka. Untuk 5000 ini, gerakan amplasnya saya ubah menjadi memutar biar saya tahu efektivitasnya sejauh apa sudah menghaluskan bekasnya tadi. Karena targetnya adalah menghaluskan bekas amplas 3000 tadi yang arah gerakannya diagonal. Ya, tadi kan kita ngamplasnya diagonal pada saat pakai grade 3000. Jadi kalau kelihatan masih ada garis diagonal, berarti belum halus bekas 3000-nya. Lanjut lagi gosok sampai halus. Oke, dan ini setelah kita amplas 5000, dia jadinya lebih makin rata ya. Dan kalau sudah seperti ini, artinya siap untuk dipoles. Tapi sebelum poles, lebih baik di masking tape terlebih dahulu pada bagian yang berisiko. Ini nggak wajib bagi semua orang ya, pakai pertimbangan rasional Anda masing-masing kalau mau pasang masking tape dan bagian mana yang mau dikasih masking tape. Seperti ini misalnya, saya pasang masking tape pada list tengah dan handle pintu. Pada krom lampu juga saya pasang. Kelebihannya kalau pasang seperti ini, saya gak khawatir lagi dan padnya bisa sedekat mungkin ke bagian pinggiran list krom tersebut tanpa khawatir merusak krom. Juga pada karet-karet pintu supaya karetnya nggak tertinggal bekas putaran pad di situ. Serta pada sudut 90 derajat seperti ini, karena nantinya pada saat dipoles pasti bagian ini kena putaran samping pad dan beresiko bikin botak, makanya saya tutup saja. Poles. Tadi saat mengamplas saya sudah bisa rasakan kalau catnya ini tipe yang keras, hard solid ya. Jadi opsinya buat hilangkan bekas amplas itu adalah pakai foam pad heavy cutting atau bisa pakai wall heavy cutting. Saya kombinasikan dengan compound medium cut terlebih dahulu. Semua link produknya ada di bawah buat Anda yang mau cari. Kocok dulu botol komponnya karena ini kompon water base dan aplikasikan secukupnya. Speed kali ini saya pakai di 1400 rpm dengan mesin rotary di volt. Ratakan dengan speed rendah dan setelah terlihat rata, barulah naik ke speed yang kita sasar, yaitu 1400 rpm. Kap mesin ini bagian favorit tentunya ya. Kalau kita moles, areanya luas, lekukannya kurang, dan karena panelnya horizontal, maka kita tidak menahan beban mesin, jadi tidak begitu menguras tenaga. Nah, Anda lihat di sini, saya tes area kecil terlebih dahulu, jangan serakah, karena ini adalah pertama. Jadi, saya ulangi step satunya satu kali lagi, karena bekas amplasnya masih ada. Jadi, Anda evaluasi apakah hasilnya sudah bagus atau enggak, masih dengan kombinasi yang sama. Dan setelah mengulang, kalau misalnya masih mau ulang untuk ketiga kalinya, jangan di tempat yang sama, karena panel pasti sudah agak panas. Dan menjaga suhu panel itu penting. Jadi untuk ketiga kalinya ditunda dulu, mending pindah dulu ke area sampingnya, buka area poles baru. Kemudian evaluasi lagi area yang butuh polesan ekstra. Kita lihat pantulan lampu kalau masih ada bekas baretnya, ulang sedikit pada bagian tersebut, dan hasil step satunya seperti ini. Oke, dia ini saya agak mundur sedikit karena cakupan kameranya terlalu kecil. Ini setelah 2-3 page, ini baru step 1. Jadi step 1 tadi kita pakai foam pad hijau, itu foam pad heavy cutting, dan gunanya untuk menghilangkan bekas amplas pada cat yang keras. Kita lihat sebelumnya. Nah, ini yang sebelum
yang belum ini yang belum kita amplas, dan belum dipoles, belum diapa-apain, pokoknya ya kulit jeruknya mengganggu sekali ya. Oke, dan ini yang sudah kita amplas, haluskan. Bolong-bolong permukaan catnya sudah jauh berkurang, tidak bisa benar-benar flat hasilnya, biasanya dari lapisan bawah pernis seperti epoksi, dan base coatnya memang tidak flat, jadi itu bisa mempengaruhi hasil akhir. Jadi saya lanjut saja ke bagian lainnya untuk step 1. Tips untuk bagian pinggir agak dimiringkan sedikit agar lebih mudah dikontrolnya dan mencegah botak. Ingat kalau busa sudah kotor seperti ini, artinya butuh dibersihkan. Untuk membersihkannya saya pakai pad washer Kere Hore buatan sendiri, tinggal siram, lalu jalankan mesin di atasnya dengan speed 1. Lumayan bisa membersihkan pad dengan cepat. Kalau banyak yang minat video pembuatan alat pembersih busa poles ini, silahkan komen di bawah dan akan saya buatkan kalau memang perlu. Karena catnya ini lumayan keras, maka juga bisa pakai wall heavy cutting sebagai pilihan untuk step satunya. Mungkin Anda punya wall seperti ini, kelebihannya dengan wall ini lebih cepat prosesnya, lebih licin meluncur di panel, dan suhu panel lebih rendah, nggak cepat panas seperti foam. Ya, cuma kekurangannya biasanya lebih boros penggunaan compound. Ada juga tipe wall kasar seperti ini, disebut sebagai twisted wool. Ini yang paling ganas dari seluruh makhluk wool yang ada, lebih agresif lagi daripada wool yang halus tadi, dan kekurangannya karena dia kasar jadi bekasnya tentu lebih banyak dan lebih kasar. Kalau kita lihat di bawah lampu seperti ini adalah bekas dari wool putih yang kasar tadi, jadi otomatis butuh step tambahan sebelum finishing. Kita tambahkan step 2 menggunakan foam medium cutting. Tips memoles bagian yang cembung atau berkurva. Ya, teorinya memang memoles itu mesti datar busanya, flat, menempel sempurna pada permukaan panel seluruhnya, jangan dimiring-miringkan. Akan tetapi kalau panelnya sendiri tidak datar, alias cembung seperti ini, maka perlu penyesuaian. Kalau yang mau kita poles adalah bagian atas panel, maka pinggir atas busa poles mesti bersentuhan dengan panel. Seperti Anda lihat ini, bagian atas dari busa yang bersentuhan, sedangkan tengah dan bawahnya tidak. Saat kita mau memoles bagian tengahnya, maka pad yang bersentuhan dengan panel juga bagian tengah. Dan untuk bagian bawah, maka busa poles ditempelkan pada sisi pinggir bawah seperti ini, sehingga semua area mendapatkan kontak yang sama. Dan sesekali kita ganti arah diagonal agar lebih rata lagi hasil polesannya. Nah, kalau panel yang datar seperti ini, lebih mudah ya, tinggal flatkan saja terus, tempelkan busa polesnya sedatar mungkin, menempel sempurna ke panel tanpa dimiring-miringkan. Jangan miring-miring. Bagian sudut tertentu mungkin tidak terlalu tersentuh dengan busa poles yang besar tadi 5 inci. Jadi untuk bisa lebih detail lagi hasilnya, kadang butuh busa poles kecil yang 3 inci. Adapun area sempit, maka butuh yang lebih kecil lagi busa polesnya. Seperti di frame pintu ini saya gunakan busa 1 inci. Di sekitar handle pintu atau di dekat jendela. Buat finishing, cat yang keras seperti ini sebenarnya sangat memungkinkan dan mudah untuk di finishing dengan menggunakan mesin rotari. Saya biasa dapat pertanyaan, apakah mesin rotari bisa melakukan finishing dengan baik? Nggak harus pakai mesin DE, sebenarnya bisa. Apalagi untuk cat keras seperti ini, cat keras ya, mudah untuk di finishing dengan menggunakan mesin rotari. Tapi ada tipsnya, beberapa hal yang mesti Anda perhatikan supaya bisa finishing dengan baik. Yang pertama, hasil step satunya memang sudah benar-benar bagus, artinya tidak ada lagi swirl yang kita tinggalkan, seperti pada hasil tadi. Jadi step 2-nya atau step finishingnya Anda tidak repot. Yang kedua, gunakan speed rendah. Di sini saya pakai speed 1,5 saja, atau kalau di DeWalt speednya itu 800 rpm. Yang ketiga, gunakan mesin rotari yang torsinya bagus. Kenapa? Karena berkaitan dengan poin kedua tadi, speed rendah hanya bisa dicapai dengan mesin yang torsinya bagus. Kalau torsinya rendah, maka saat bekerja speed rendah, mesin sepertinya mau berhenti. Jadi naik turun speednya. Yang keempat, jangan ditekan, kontrol saja agar mesin tetap 100% flat di atas panel. Jangan dimiring-miringkan, karena kalau dimiringkan maka akan bertambah hologramnya. Yang kelima, gerakan tangan lebih cepat dari biasanya. Jadi kalau step 1 kita tadi agak lambat karena kita mau babat baretnya, maka di step finishing ini kita lebih cepat karena kita mau hilangkan hologram. Dan hasilnya hologram halus sudah hilang. Sekarang yang tersisa adalah cuci kembali, bersihkan debu-debu dan residu compound, serta kita mau coating. Pertanyaannya, bagus mana cuci kembali dengan sabun atau cukup dengan IPA, isopropyl alkohol?
Itu kembali ke pilihan Anda masing-masing. Saya kadang cuci kembali kalau mobilnya memang sangat berdebu akibat polesannya. Tapi seringkali saya cukup cuci dengan uap saja, seperti ini mesin uap Karcher dan isopropil alkohol sudah cukup. Untuk coating pakai merek apapun terserah Anda. Yang jelas untuk coating ada harga, ada kualitas. Tips yang bisa saya berikan untuk proses coating ini adalah pertama, perbaiki polesan dulu. Jangan terburu-buru belajar coating kalau polesan belum beres. Karena hasil coating itu baru bisa bagus kalau hasil polesannya juga bagus. Yang kedua, selalu ikuti petunjuk produsen coating. Utamanya flashing time berapa lama. Kalau coating murah biasanya agak lama baru flashing dan bisa dilap. Kalau coating harga mahal biasanya habis aplikasi langsung dilap karena flashing time-nya cepat. Seperti yang saya pakai sekarang ini. Yang ketiga, gunakan lap microfiber baru setiap coating. Jangan pelit lap, gunakan lap bekas. Jangan seperti itu ya. Kalau terasa sudah agak kurang meresap, segera ganti lap Anda. Yang keempat, begitu juga dengan kain aplikator. Saya ganti kain aplikator tiap 4 panel. Jadi satu layer biasanya saya gunakan sampai 3 kain aplikator untuk seluruh panel mobil. Yang kelima, ikuti saran produsen. Berapa hari sih sebenarnya coating baru bisa kena air? Ikuti saran produsen. Tanyakan kepada penjualnya. Umumnya 2 kali 24 jam adalah aturan umum. Sedangkan 7 hari adalah waktu yang diperlukan untuk bisa curing sempurna coatingnya sehingga bisa mengeras dan boleh dicuci dengan sabun setelah 7 hari itu. Dan setelah selesai, alhamdulillah, tadinya kusam seperti ini menjadi glossy seperti ini. Tadinya banyak bolong-bolong, sekarang mulus bercahaya. Tadinya warna kurang segar, sekarang menonjol warnanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.